Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 312. Ningxi pernah mendengar orang-orang membicarakan tentang lemari pakaian Ning Xueluo sebelumnya. Dikatakan bahwa lemari pakaian itu memiliki banyak koleksi pakaian yang stoknya habis. Ia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan barang-barang bermerek mewah, ia hanya membelinya agar bisa membaur dengan industri tersebut. Sebenarnya, banyak desain bermerek yang cukup biasa saja dan dia lebih suka mencari beberapa barang bermerek pribadi yang lebih kreatif. Contoh yang bagus adalah desain milik teman Lu Tingqiao, dia menyukainya, dan merasa bahwa desainnya jauh lebih bagus daripada desain merek terkenal itu. Dia ingat bahwa dia hanya memuji desain merek itu kepadanya, lalu keesokan harinya lemarinya penuh dengan pakaian dari merek itu. Ningxi, kamu mau pergi? Dia mengundang semua aktor dari kru. Aku akan memberitahu semua orang. Ningxi tersenyum padanya, lalu menolak, maaf, aku sangat lelah hari ini dan ingin beristirahat lebih awal, kalian bersenang-senanglah. Aktris yang bersemangat itu tiba-tiba teringat tentang insiden antara Ningxi dan Ning Xueluo, jadi dia tidak melanjutkannya lagi. Baiklah, kamu pulang saja dan istirahatlah dengan baik. Setelah melepas sepatunya kembali di apartemennya, dia langsung tertidur di tempat tidurnya. Dia hampir tidak tidur pada malam sebelumnya saat dia bersama Lu Tingqiao, ditambah dengan rasa lelahnya setelah seharian berakting, dia kelelahan. Pada saat yang sama, sebuah pesta meriah baru saja dimulai di apartemen Ning Xueluo di lantai bawah. Untuk meningkatkan popularitasnya dan memperluas jaringannya, Ning Xueluo telah berusaha keras. Kali ini, dia mengundang semua aktor dari kru ke rumahnya. Unit yang ia tempati adalah yang terbesar di antara seluruh Regal Riviera Hotel. Setengah dari ruangannya digunakan untuk lemari pakaian, yang dipenuhi barang-barang bermerek dan benar-benar impian setiap wanita. Kebanyakan orang yang datang adalah aktris wanita, yang tentu saja tertarik pada koleksi pakaian dan tas. Hal pertama yang ditanyakan kepadanya adalah tentang lemari pakaiannya. Xueluo, di mana lemari pakaianmu? Cepat bawa kami ke sana. Ya. Kudengar ada banyak pakaian yang tidak diproduksi lagi. Jenis yang sangat eksklusif, bahkan harganya melambung tinggi. Tentu saja ini wajib dilihat. Anda harus mengunjungi lemari pakaiannya untuk mengatakan bahwa Anda telah mengunjungi rumahnya. Mendengar semua pujian itu, Ning Xueluo menjawab dengan acuh tak acuh, majalah-majalah telah melebih-lebihkannya, sebenarnya tidak seberapa. Apa yang berlebihan? Itu ada di buku terlaris Fast High Plus Onista. Ning Xueluo pun mengalah, kalian, jangan kecewa saat melihat yang asli. Sambil berbicara, dia menuntun mereka ke ruang ganti pakaiannya. Di ujung koridor, dia membuka pintu dan berkata, ini dia. Semua orang terkesima saat ruangan itu dibuka, Chanel, Hermes, Donna Karan, Prada, Guess, semuanya edisi terbatas. Ya Tuhan, saya merasa seperti di surga. Saya tidak ingin meninggalkan tempat ini. Aku benar-benar iri. Xueluo, kamu sangat beruntung. Kudengar pacarmu mengumpulkannya untukmu dari seluruh dunia. Ning Xueluo melihat ekspresi iri dari semua orang dan berseri-seri. Dia berkata dengan rendah hati, aku tidak benar-benar mengumpulkannya dengan sengaja. Aku bahkan tidak menyadari bahwa mereka terkumpul begitu saja hingga menjadi begitu banyak. Sudah waktunya berpesta setelah kunjungan ke ruang ganti, tetapi tidak seorang pun dapat melupakannya dan itu menjadi bahan pembicaraan di kota. Saat pesta telah berakhir, semua orang masih belum merasa cukup, dan banyak di antara mereka yang memuji Ning Xueluo lagi, memuji kekayaannya. Tiba-tiba, aktris yang memerankan Putri Su, Fang Ya bertanya, bukankah Ningxi datang hari ini? Saya mengundangnya, tetapi dia bilang dia lelah dan ingin beristirahat, jawab seseorang. Ngomong-ngomong, Glory World Entertainment juga mengatur agar Ningxi menginap di Hotel Regal Riviera, bukan? Kurasa dia berada tepat di atas unit Xueluo. Bagaimana kalau kita mengunjungi tempatnya juga? Fang Ya menyarankan. Ning Xueluo sangat senang dengan usulan itu. Jika semua orang mengunjungi tempat Ningxi setelah tempatnya, sebagai perbandingan mereka akan tahu bahwa tempat yang ditinggali Ningxi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempatnya. Dia berpura-pura tampak gelisah, tapi jumlah kita begitu banyak, haruskah kita benar-benar pergi? Benar, menurutku tempat Ningxi tidak sebesar ini, seseorang mengatakan ini dengan sengaja untuk mendapatkan sisi baik Ning Xueluo. Fang Ya tahu betapa Ning Xueluo ingin semua orang pergi, jadi dia berdiri dan berkata, ayo pergi saja. Ada di lantai atas dan kita hanya akan menyapa saja, seharusnya tidak apa-apa.